Shalom teman-teman semua dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih pada hari ini kami bersyukur kami bisa kami bisa hadir di tempat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu semua karena Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini waktu-Mu, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan hamba-Mu juga yang kami menyampaikan firman-Mu kepada teman-teman semua, memberkati hamba-Mu, layakan hamba-Mu Tuhan, pimpin hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan hamba-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bagaimana, apakah Bapak Ibu sudah bersyukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa di setiap kehidupan kita? Nah, sebelum itu Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung saja buka kita dari Yakobus pasal 3 ayat 13. Firman Tuhan berkata, judul perikop hikmah yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, pertama penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini sangat jelas sekali, sangat detail disampaikan kepada kita semua, ya. Nah, untuk itu saya memberikan tema untuk kita semua, yaitu hikmat yang sejati, ya. Sebelumnya, kalau kita bisa melihat latar belakang dalam kitab Yakobus ini adalah salah satu surat dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus, ya. Di sini di pasal ini Yakobus sedang berbicara tentang juga lidah dan juga tentang hikmat, ya. Karena kenapa? Pada waktu itu mengalami situasi konflik dan tantangan antara kebijaksanaan duniawi dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, ya. Jadi itulah latar belakangnya, teman-teman. Mengapa hal ini sangat sampaikan oleh Yakobus. Ini sangat penting sekali saya sampaikan untuk kalian dan untuk kita semua, ya. Lalu dari Yakobus pasal 3 13 18 sampai 18 ini ada dua hal yang harus kita pahami. Sebenarnya hikmat yang sejati itu seperti apa, ya? Yang pertama, hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari duniawi. Di ayat 13 sampai 15. Bapak Ibu yang terkasih, ya, kalau kita bisa melihat dalam terjemahan asli bahasa Yunani-nya, yaitu Sophia, artinya kebijaksanaan, wawasan, keterampilan, kecerdasan, atau asal dari Sophos, kebijaksanaan, ya. Nah, itulah yang dimaksud dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu terkasih. Kalau kita bisa melihat hikmat yang dari atas seperti yang kita bacakan tadi, hikmat yang dari atas itu seperti apa? Yaitu hikmat Tuhan yang tentang pengetahuan dan pemahaman yang diberikan oleh Allah, ya, untuk hidup dengan bijak dan benar. Yang diberikan oleh Allah untuk kita hidup dengan bijak, ya, dengan bijak, bukan dengan sembarangan, sewenang-wenang, semena-mena, tetapi ini diberikan oleh Allah untuk hidup dengan bijak dan benar, sesuai koridornya apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, ya. Sedangkan hikmat dunia yaitu adalah menghasilkan konflik dan kerusakan, ya. Sudah pasti Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua mementingkan lebih memilih hikmat Tuhan, itu sangat luar biasa. Itulah yang disampaikan oleh Yakobus di pasal ini, ya. Tetapi kalau hikmat dunia sudah pasti akan mengalami tantangan hidup. Jangan salah kalau kita mengalami tantangan hidup, kalau kita mengalami banyak konflik, ya, kehancuran. Karena kenapa? Karena kita lebih mementingkan diri sendiri, ya, lebih mementingkan ego kita
lebih kita memilih hikmat yang dari dunia, tapi kita melupakan hikmat dari Tuhan. Itulah yang perlu kita teladani teman-teman semua. Lalu kalau kita juga bisa melihat di dalam hal ini, saya memberikan sebuah gambaran untuk kita, ya, bagaimana seseorang yang sedang berjalan, ada dua jalan yang dia tempuh. Yang pertama, yang orang ini dia berkata, saya memilih jalan ini karena indah, bagus. Tapi yang satunya, saya memilih jalan ini biasa-biasa saja. Tetapi dia tidak tahu kalau dia memilih yang jalan yang pertama tadi, kelihatannya dari awal indah, tetapi ujung-ujungnya itu adalah mencelakakan dia, menghancurkan dia. Tetapi jalan yang kedua yang biasa-biasa saja, itu malah justru membawa dia dalam kebenaran, membawa dia dengan hidup bijaksana dan benar. Jadi dalam kehidupan kita juga terkadang hikmat dunia itu menurut kita, wah enak, wah nikmat, kita puas, kita tidak capek-capek lagi, ya, ada untung. Tetapi kita tidak tahu akhirnya. Tapi kalau kita melihat, kebanyakan orang tidak hanya sedikit-sedikit sudah mengeluh, sudah tidak mau lagi berjalan bersama Tuhan. Karena kenapa? Dia tidak tahu, dia hanya memandang satu prinsip saja, ya. Itulah yang disampaikan oleh Yakobus. Nah, lalu Bapak Ibu terkasih, dalam hidup kita, ya, sering kita dihadapkan pada pilihan yang berbeda, ya, antara hikmat Tuhan dan hikmat manusia. Bapak Ibu ada di mana? Bapak Ibu bisa jawab dalam hati teman-teman semua dan Bapak Ibu semua, ya. Sudah pasti hikmat Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, ya, dan kebenaran. Sedangkan hikmat dunia apa? Hikmat dunia akan membawa kita untuk mengejar ambisi kita, ya, dan kepentingan pribadi kita, ya. Jadi itulah yang poin pertama, yaitu hikmat yang dari atas dan hikmat yang dunia. Lalu poin yang kedua saya berikan untuk kita, yaitu buah dari kedua hikmat. Buah dari kedua hikmat di ayat 16 sampai 18, ya. Apa sih buahnya? Yang pertama, kalau hikmat yang dari atas menghasilkan berkat Tuhan, hikmat yang dari atas yang berasal daripada Tuhan itu menghasilkan berkat, melimpah, ya. Berkat dari mana? Berkat dari Tuhan. Berkat itu bukan hanya tentang finansial, tapi itu bermacam-macam, ya. Itu kesehatan, apapun itu adalah berkat. Lalu yaitu buah-buah kebenaran yang membawa damai sejahtera, yang membawa damai sejahtera untuk kita semua. Sedangkan hikmat yang daripada dunia itu buahnya apa sih? Itu menghasilkan, sekali lagi, iri hati, kekacauan, munafik, ya. Apa pun tidak mungkin memilih hal itu, kan? Jadi itulah, kalau kita sudah memilih yang dari awal, itulah buah yang akan kita hasilkan, ya. Apa yang kita pilih yang hikmat yang baik, hikmat berasal dari Tuhan, ya, kita menghasilkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita bisa memilih hikmat duniawi, ya sudah pasti kita akan menghasilkan, ya, yaitu kekacauan, iri hati, dan kepentingan diri sendiri. Lalu Bapak Ibu terkasih, ada sebuah yang saya sampaikan sekali lagi, yang perlu saya sampaikan untuk kita semua, bahwa, ya, di sini ada dua pilihan. Kita lebih mementingkan yang mana? Kita lebih memilih yang mana? Kita ke arah yang mana? Ya, karena Yakobus ini sangat penting sekali ditekankan, ya, tentang hikmat dan hikmat dunia dan hikmat yang daripada Tuhan. Lalu dalam pilihan yang kita hadapi dalam hidup, pertama mungkin tampak menarik dan menjadikan kesuksesan, tetapi pada akhirnya membawa konflik dan kegagalan. Sebaliknya, kedua, meski mungkin tidak selalu terlihat indah, menghasilkan buah yang baik dan membawa kedamaian sejati. Ya, itu yang penting. Lalu saya berikan kesimpulan untuk kita semua. Dalam hal ini mengajak kita untuk memikirkan bagaimana perkataan kita dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kebijaksanaan atau hikmat yang
sejati berasal dari Allah, ya, dan harus tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Dalam pengertian yang lebih luas, ini mengingatkan kita, ya, akan pentingnya keutuhan dalam iman dan tindakan, serta panggilan untuk hidup dalam kedamaian dan kasih. Itu saja firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kamu berkati kami, setiap kami, biarlah kami membedakan mana hikmah daripada Tuhan dan hikmah dunia Tuhan. Tapi kami percaya, kami orang yang percaya kepada Tuhan, kami lebih memilih hikmah daripada Tuhan karena menghasilkan buah, karena menghasilkan kebenaran yang sejati dan membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan aktivitas kami selanjutnya hanya Tuhan yang lawan Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom.